Halo adik-adik, apa kabarnya? Semua sehat kan? Puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati, kita siapkan diri kita semua untuk menerima berkat dari Tuhan hari ini. Kita mau memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Singing Glory. Lagu ini Singing Glory, Praise the Lord. Kita mau membuka akan ibadah kita dengan doa pembukaan. Hari ini doa pembukaan akan dibawakan oleh teman kita, Agatha. Nah, adik-adik, kita semua siapkan hati untuk berdoa dan
adik-adik juga nanti satu saat boleh bersama-sama untuk membawakan doa pembukaan. Hari ini teman kita Agatha akan membawakan doa pembukaan. Ya, silakan Agatha doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan untuk kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, tolong pimpin sehingga kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meneruskan ibadah kita. Hari ini nats pembuka diambil dari Matius 25 ayat 21. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dari Matius 25 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sekali lagi ya, kita bacakan ya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, adik-adik, mari kita sambut dengan satu pujian. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya, Yesus sudah begitu baik kepada kita memuji kebaikannya. Ya, apa sih yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kita? Ya, tentunya adik-adik juga tahu ya, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Kemudian Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus untuk diam dalam hati kita, dan kemudian kita bisa berjalan dalam jalan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ya, kita nyanyikan ini. Stop, ku mau katakan. Sambil gerakan ya. Nanti pada saat kakak memberikan kode dengan tangan stop, kalian semua berhenti gerakannya. Demikian juga menyanyinya ya. Berhenti diam sampai kakak mengasih kode lagi dengan tangan. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku, ya gitu ya. Nah, nanti kalian diam selama kakak belum ngasih kode ya, diam terus, baik nyanyi maupun gerakannya ya. Oke, coba ya. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dagingku. Stop.
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya, ya. Apa yang Tuhan Yesus sudah buat bagi kita? Bagaimana kita harus membalas kebaikan Tuhan itu? Ya, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau nyanyi selaku anak yang setia. Mendengarkan firman Tuhanku, bukan selalu siap mendengarkan firman Tuhanku. Selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, bukan selalu siap sedia, bukan selalu siap mendengarkan firman Tuhanku, bukan selalu siap mendengarkan firman Tuhanku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Budi. Ya. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Tentu dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sebentar kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan saja yang mau bantu kami, agar kami bisa mengerti dengan baik kehendak-Mu. Kiranya Engkau saja yang buka hati kami, pikiran kami, dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar peduli dan bertanggung jawab. Ya, kita akan membaca nanti dari Keluaran 18 ayat 13 hingga 17. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Budi ingin bertanya dulu. Apakah kalian pernah melakukan pekerjaan yang banyak dan belum selesai padahal sudah ditunggu orang? Pernah? Ada yang pernah ya? Wah, kita bingung. Gimana ini? Saya pekerjaan ini masih belum beres, itu belum beres, sementara ini tugas saya harus segera diserahkan atau harus ini sebentar lagi sudah harus diberikan kepada orang lain, sudah ditunggu. Ya, kita merasa kewalahan. Atau barangkali kita pernah juga justru sebaliknya. Kita yang menunggu, mana ini? Kok pekerjaan masih belum selesai? Ini saya kapan nih kebagian gilirannya nih? Atau sedang mengantri ke dokter, ya, ngantri di dokter, aduh masih banyak ini, saya belum kebagian, mau jam berapa ini saya kebagian diperiksa, padahal saya harusnya mau melakukan hal yang lain. Ya, itu yang mungkin pernah kita rasakan, dan berbagai perasaan rasanya berkecamuk dalam pikiran kita ya. Kita merasa jengkel, tapi juga kita merasa lelah, ya, dan seterusnya. Nah, hari ini kita mau membaca Keluaran 18 ayat 13 hingga ayat yang ke-27. Yuk kita baca sama-sama ya. Keluaran 18 ayat 13 hingga ayat yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengangkatan Hakim-Hakim. Kita baca sama-sama ayat 13 ya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia,
apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus mereka jalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Sampai di sini pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Nah, jadi bangsa Israel ini sudah sampai di padang gurun setelah keluar dari tanah Mesir. Mereka ini sudah mengalami kekurangan makanan, mereka juga mengalami kehausan, mereka juga sudah mengalami peperangan melawan bangsa lain, dan semua itu dengan bantuan Tuhan dapat teratasi. Nah, tugas Musa sebagai pemimpin bangsa ini adalah antara lain mengadili masalah-masalah yang timbul di antara orang Israel. Dan Yitro, mertua Musa, adalah seorang imam di Midian yang sedang datang mengunjungi Musa. Jadi pada waktu kejadian ini terjadi, Yitro melihat Musa sedang duduk mengadili orang-orang Israel yang punya masalah. Mereka antri begitu ya, dari pagi sampai sore. Lalu Musa satu demi satu didengarkan persoalannya, kemudian dengan hikmat Allah juga memutuskan perkara-perkara itu satu demi satu. Ya, tentu ada yang tidak kebagian hari itu sehingga harus besok datang lagi, antri lagi gitu dari pagi hingga petang. Nah, bagaimana coba kalau kita sebagai Musa diantri orang seperti itu ya, tidak habis-habisnya terus-menerus.
orang membawa masalah, bertanya, kemudian kita harus memecahkan persoalan itu, yang adilnya seperti apa, memberitahu mereka, ganti orang lagi, terus dilakukan seperti itu. Tentu kita juga akan kewalahan ya, akan kelelahan. Sementara orang-orang Israel yang mengantri itu juga tentu capek ya, seperti kita pergi ke dokter. Wah, kok saya belum dipanggil-panggil ini, udah jam berapa ini saya sudah menunggu. Ya kalau kita masih bisa duduk, masih bisa menonton TV mungkin ya, yang ada di ruangan tunggu. Tapi orang-orang Israel ini, mereka berdiri menunggu, wah gelisah, mungkin juga sambil mendengarkan itu orang sana masalahnya apa gitu ya. Tapi persoalan dia sendiri dengan temannya atau dengan saudaranya belum bisa diputuskan gitu, karena belum bertemu dengan Musa. Mereka harus menunggu terus. Ya kalau kebagian hari itu dan selesai, kalau hari itu tidak kebagian berarti besok datang lagi, berdiri lagi menunggu. Ya, betapa melelahkannya, baik sebagai Musa maupun sebagai bangsa Israel yang mempunyai masalah ingin menghadap kepada Musa. Nah, Yitro melihat hal itu, kemudian mulai bertanya kan kepada Musa, kenapa kamu melakukan ini? Ya saya soalnya sebagai pemimpin saya harus memberikan petunjuk-petunjuk, juga petunjuk-petunjuk dari Allah, menyelesaikan persoalan-persoalan dengan adil. Yitro kemudian mengatakan, oh tidak baik kamu melakukan seperti ini, pekerjaanmu terlalu berat, kamu tidak akan sanggup melakukannya sendirian. Demikian juga bangsa ini, ya bangsa ini juga akan menjadi lelah. Nah, jadi Yitro kemudian memberikan nasihat kepada Musa. Engkau silakan mewakili, atau harus kewajibanmu adalah mewakili bangsa ini di hadapan Allah dan menghadapkan masalah-masalah mereka kepada Allah. Engkau juga mengajarkan ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, pekerjaan yang harus dilakukan dan jalan yang mereka harus lampaui. Nah, tapi kemudian engkau juga harus mencari orang-orang yang cakap, yang takut akan Tuhan. Jadi ada syaratnya ya, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci suap. Jadikan mereka pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Jadi berjenjang, ada yang memimpin 10 orang, kemudian ada yang memimpin 50 orang, ada yang memimpin 100 orang, ada yang memimpin 1000 orang, baru pemimpin utamanya adalah Musa sendiri. Nah, dengan cara seperti ini, berjenjang seperti ini, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin ini bisa membantu Musa. Terutama mereka bisa memutuskan hal-hal yang kecil, yang sifatnya kecil. Kalau di 10 orang tidak bisa diatasi oleh pemimpin 50 orang. Pemimpin orang tidak bisa mengatasi, naik ke pemimpin 100 orang. Pemimpin 100 orang tidak mengatasi, naik ke pemimpin 1000 orang. Tetapi sebagian masalah harusnya sudah selesai di bawah. Ya, yang sampai dengan ke Musa, itu perkara-perkara yang sulit saja yang harus diputuskan oleh Musa. Nah, itu yang dilakukan ya, jadi semacam organisasi. Tapi dengan demikian, orang-orang Israel juga terlibat di dalamnya, terlibat dalam membantu Musa. Para pemimpin-pemimpin ini sebetulnya bertugas membantu Musa mengatasi masalah bangsa yang begitu besar dan yang begitu banyak. Nah, Musa kemudian melakukan saran dari Yitro itu. Ya. Nah, kalau kita pikir ya, seartinya seandainya kita ini justru seperti sebagai orang-orang Israel yang menunggu keputusan Musa seorang diri, ya tentu kita seperti tadi ya, jengkel juga nih, waktunya lama, kok begini banyak orang, giliran saya kapan, mungkin mulai marah-marah, mulai protes ya, karena tidak kebagian giliran, padahal sudah seharian mungkin menunggu, atau sampai sore masih belum, harus besok datang lagi dan sebagainya. Melelahkan dan juga membuat jengkel. Atau mungkin persoalan yang tadinya jadi kecil, karena marah, karena emosi, kemudian malah jadi makin besar. Nah, sementara Musa sendiri sebagai pemimpin satu-satunya, tidak ada yang membantu siapapun, semua harus kepada dia yang harus memutuskan, juga tentu berat bagi Musa.
Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga suka melakukan hal yang seperti Musa lakukan itu? Semua pekerjaan kita tangani sendiri. Kemudian tapi tidak cukup waktu sehingga kita tunda pekerjaannya menjadi besok. Besok juga tambah lagi pekerjaan yang lain, tidak cukup waktu lagi. Makin menumpuk sampai akhirnya kita merasa pusing sendiri, kita merasa, waduh aku nggak sanggup nih melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Atau kita juga pernah seperti Yitro, kita lihat bahwa, loh kok ini teman saya seperti ini ya? Kok pekerjaannya nggak ada yang bantu, tidak ada yang membantu, ini harusnya ada yang membantu. Diberi saran, lalu ayo sini, atau saya bantu. Ya, saya bantu deh supaya kamu bisa mengerjakannya dengan lebih baik dan lebih cepat. Pernah seperti itu? Atau di rumah kita lihat orang tua kita, waduh, ibu kita, wah, ngepel, cuci, masak, ya, kemudian bersih-bersih, membereskan ruangan, sibuk sekali, setiap hari melakukan seperti itu dan hampir tidak pernah istirahat. Apakah kita peduli kepada ibu kita? Apakah kita mau membantu ibu kita dengan meringankan pekerjaannya? Ya sudah, saya minimal membereskan kamar tidur saya rapikan barang-barang yang ada di kamar saya, supaya tidak perlu ibu yang membantu atau ibu yang membereskan. Atau kemudian juga mengepel sendiri, menyapu sendiri, atau kemudian juga melap jendela sendiri. Atau mungkin kita juga bantu memasak. Kita membuat makan sarapan pagi sendiri, atau kita membantu memasak nasi menggunakan rice cooker misalnya. Ya, itu sebetulnya bisa kita lakukan. Kita sebagai orang yang walaupun masih anak-anak, tapi kita sudah bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua kita. Ya, terutama sekarang kita di rumah terus ya, sekolah juga online. Waktu kita sebagian boleh dibilang di rumah saja. Marilah kita coba mulai mencari pekerjaan-pekerjaan di rumah yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan, ya. Nah, kemudian juga apakah kita membantu, kemudian kita juga bisa melakukan hal lain kepada teman-teman yang kebetulan sekarang tidak pernah berjumpa ya. Menolong mereka belajar misalnya. Waduh, belajar online itu susah ternyata. Walaupun sudah diterangkan melalui meeting online atau melihat video, tapi ada yang tetap sulit. Nah, bisa kita video call ya, atau lewat telepon atau chatting. Kita bantu, gimana, ada masalah nggak? Ngerti nggak tentang ini? Ya, mengerjakan PR yang seperti ini bagaimana nih, jalannya harusnya begini. Pernah tidak kita melakukan seperti itu? Ya, itu juga sebetulnya kita membantu. Kita bukan kita mau menggantikan guru kita, bukan, tetapi kita membantu guru kita supaya teman kita bisa mengerti dengan lebih baik. Ya, atau juga yang lain lagi. Kita bisa membantu di gereja sebetulnya. Ya. Kita bisa menolong guru-guru sekolah minggu sebetulnya. Kita coba cek teman sekelas kita di sekolah minggu. Gimana nih keadaannya? Apakah mereka sehat? Apakah mereka juga tetap ikut kebaktian bersama? Melihat kebaktian online kita? Atau bagaimana? Kita bisa telepon, kita bisa tanya-tanya juga. Gitu ya. Mungkin mereka sekolahnya berbeda. Mungkin kita tidak pernah ketemu kalau bukan hari Minggu. Nah, sekarang kita tidak pernah sama-sama pergi ke gereja lagi, tidak pernah berjumpa lagi dengan dia. Coba kita telepon, coba kita tanya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita sebagai warga gereja, kita juga bisa membantu guru sekolah minggu, ya, untuk sama-sama bersekutu, ya, sama-sama memperhatikan teman gereja. Kita sebagai murid, kita bisa membantu teman kita, dan kita sebagai anggota keluarga, kita juga bisa membantu
pekerjaan-pekerjaan di rumah. Mungkin memandikan binatang peliharaan, mungkin juga membantu membereskan halaman dan taman, ya. Itu semua bisa kita lakukan untuk meringankan pekerjaan orang tua kita, ya. Nah, masalahnya tinggal apakah kita mau melakukan hal itu? Apakah kita sungguh-sungguh ingin melakukan hal itu? Dan kita dengan sukacita melakukan hal itu. Nah, sebelum Kak Budi akhiri, Kak Budi ingin menunjukkan sesuatu, ya. Anggap pasal ini adalah manusia. Manusia diciptakan sempurna, segambar dan serupa Allah. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa dan hancur citra dirinya. Lalu manusia berusaha menyusun hidupnya keping demi keping agar menjadi sempurna menurut pikiran manusia. Kemudian persoalan muncul dan manusia harus mengatasinya. Karena persoalan itu masuk ke dalam kehidupannya. Ada manusia yang berusaha menutupi persoalan itu sehingga persoalan itu seolah-olah tidak ada. Tetapi orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar berusaha untuk mengatasi hal ini. Mereka kemudian mencari cara menggunakan ilmu pengetahuan dan pikirannya. Mereka kemudian menciptakan teknologi untuk mengatasi persoalan itu, sehingga persoalan itu pun menjadi selesai. Lalu muncul persoalan yang berikutnya, yang lebih besar, yang tidak dapat diatasi oleh manusia. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Manusia terpaksa mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar persoalan ini dapat diselesaikan. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan persoalan ini, sehingga manusia bisa pulih kembali seperti sedia kala, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, Kau sudah mengajari kami melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau saja yang mau pimpin kami, agar kami senantiasa peduli dan juga mau membantu orang yang lain dan mengambil tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Budi, peduli dan bertanggung jawab. Nah, apa artinya peduli? Peduli itu artinya kita tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri, tapi kita bisa lihat sekeliling kita, ada mama papa, ada kakak adik, ada teman-teman, ada ibu guru, ya. Nah, kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kalau kita melihat bagaimana di rumah orang tua sedang sibuk dengan pekerjaan, apakah kita diam aja? Enggak. Kita sebagai anak yang bertanggung jawab tentu akan membantu orang tua. Kalau di sekolah
ada teman-teman yang kesulitan. Ya, nah lalu bagaimana sikap kita? Sebagai seorang teman yang bertanggung jawab, kita pun akan menolong teman-teman. Ya, adik-adik, ada masalah kecil, ada masalah besar. Tapi ada juga tanggung jawab kecil, tanggung jawab besar yang harus kita lakukan. Kita mau menyanyi, ya. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, mari kita siapkan persembahan kita seperti biasa. Persembahan itu karena kita belum bisa ke gereja, ya, kita masukkan ke dalam amplop, kita simpan dulu atau titipkan ke orang tua. Nanti pada saatnya kita ke gereja, kita bisa membawanya ke gereja atau bisa mentransfernya ke rekening GKI Taman Cibunut, ya. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau beri, kecukupan juga buat orang tua kami, sehingga orang tua kami bisa membiayai kehidupan kami, sekolah kami, juga kebutuhan kami yang lain. Kami bersyukur melalui persembahan ini, ya Tuhan, berkati supaya persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam mencari nafkah, terutama dalam masa yang sulit seperti sekarang ini, ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa menyertai orang tua kami. Berkati kami juga yang masih harus belajar di rumah kami masing-masing dan juga tidak bisa bermain bersama dengan teman-teman kami, baik teman-teman pergaulan kami maupun teman-teman sekolah kami. Tapi kami bisa melakukan hal-hal yang baik di rumah kami masing-masing, bisa peduli pada sekeliling kami, bisa bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak dari keluarga kami masing-masing.
Tuhan berkati, pimpin juga pemerintah negara kami dalam mengatasi wabah dari penyakit virus corona ini. Tuhan berkati juga dalam perekonomian supaya bisa pulih kembali, bisa berjalan lancar seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Kita mau menutup dengan menyanyikan berkat bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan berkat. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Kakak berharap kalau kita mulai minggu yang lalu kita sudah ada aktivitas, kita semua juga mengisi aktivitas. Kakak tunggu aktivitas adik-adik semua dan kirimkan ke WA yang guru-guru masing-masing ya. Nah, kakak harap kalian tetap sehat, sukacita ya, semangat, dan terus kita beribadah, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinannya. Kita Sampai juga terima kasih untuk anak-anak Oh, yang sudah kirim. oh iya betul. Ada. Terima kasih. Ada yang sudah mengirim aktivitasnya. Ya. Nah, kakak harap lebih banyak lagi anak-anak yang bisa mengirim ya. Kalau bisa semua ya mengerjakan aktivitas itu ya. Ini untuk membantu kita memahami firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Ya. Sampai berjumpa kembali Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.